Halo adik-adik semuanya, lagi pada ngapain nih sekarang? Kakak mau tanya nih, hari ini kalian udah pada belajar belum ya? Kakak juga ingin memberitahu kepada kalian bahwa kita sebagai seorang pelajar atau seorang siswa memiliki suatu kewajiban, yaitu belajar. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk belajar ya. Mau tahu apa yang bakalan kakak sampaikan ke adik-adik semua? Kalau adik-adik penasaran, yuk ikutin video kakak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semuanya sehat selalu ya. Nah, bertemu lagi nih sama Kak Fani. Kali ini adik-adik pasti penasaran kakak mau ajak adik-adik semua belajar tentang apa di video kali ini. Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan negara agraris. Adik-adik semuanya tahu nggak sih tujuan kita belajar tentang letak geografis di Indonesia itu apa? Nah adik-adik, tujuan kita belajar tentang letak geografis di Indonesia adalah supaya kita dapat mengetahui karakteristik letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris, serta kita juga mengetahui pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Hai adik-adik semuanya, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran yuk. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik sudah pernah mengenal belum sih letak geografis di Indonesia itu bagaimana? Indonesia merupakan sebuah negara yang unik loh adik-adik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Antara lain, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Yang ketiga, Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Yang keempat, Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dan yang kelima, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis. Karena apa adik-adik? Karena Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan atau negara maritim dan negara agraris. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, baik dari segi budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kakak mau membahas yang pertama yaitu negara maritim. Indonesia dikenal dengan negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan,
Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris loh adik-adik. Apa sih yang dimaksud dengan negara agraris itu? Negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Begitu banyak keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia, namun hal tersebut belum menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan besar. Masih banyak kemiskinan pada warganya, dan masih banyak sumber daya alam yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahannya dan masyarakatnya. Adik-adik semuanya, materi pembelajaran selanjutnya adalah pengaruh adanya letak geografis terhadap kehidupan masyarakat. Kakak mau tanya nih, apa sih pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat? Yang pertama yaitu pada bidang perekonomian. Letak strategis di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan potensi kegiatan perdagangan. Kemudian, letak di dekat garis khatulistiwa menyebabkan potensi kegiatan pertanian. Lalu, bentuk geografis berupa kepulauan menyebabkan potensi ekonomi perikanan. Kemudian yang kedua pada bidang sosial. Pada bidang sosial, yaitu memudahkan bangsa Indonesia untuk berhubungan dengan bangsa lain. Terciptanya sikap toleransi karena wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keanekaragaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang budaya, menyebabkan berbagai macam budaya seperti musik dan tarian yang berbeda di masing-masing suatu wilayah. Keberagaman budaya ini jika dapat dikembangkan merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menarik para wisatawan berkunjung ke suatu wilayah. Kemudian yang keempat yaitu pada bidang agama. Pengaruh letak geografis di Indonesia terhadap bidang agama adalah munculnya berbagai macam agama seperti halnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kelima yaitu pada bidang komunikasi. Pengaruhnya di bidang komunikasi antara lain membuat alat berkomunikasi semakin canggih, komunikasi antar masyarakat semakin mudah, beragamnya alat komunikasi, lalu Indonesia lebih mengenal bahasa-bahasa di negara lain. Kemudian yang keenam yaitu pada bidang transportasi. Pengaruh letak geografis terhadap transportasi yaitu Indonesia sebagai jalur transit dan lintas internasional serta Indonesia mudah untuk menerima dampak peningkatan alat transportasi modern. Nah adik-adik, bagaimana nih belajarnya sama Kak Fani? Menyenangkan kan? Semoga apa yang kakak sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan semoga juga mempermudah adik-adik semua untuk belajar mengenai letak geografis di Indonesia. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Di antaranya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan Indonesia termasuk negara agraris terbesar di dunia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu
benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian dengan adanya letak geografis di Indonesia ini memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat.